Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar Radio Al-Furqan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada siang yang penuh berkah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau melalui Radio Al-Furqan, yaitu dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Bahja Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, Syarah Jawamil Akhbar, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis ke-14, yaitu hadis tentang keutamaan memberikan syafaat atau pertolongan, atau keutamaan menjadi perantara dalam kebaikan. Syekh As-Sa'di rahimahullah membawakan sebuah hadis an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau bernama Abdullah bin Qais. Nama asli beliau Abdullah bin Qais, tapi terkenal dengan kunyah beliau yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu sa'ilun aw talibu hajatin qala isfa'u faltujaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Muttafaqun alaih. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau seorang yang ingin meminta sesuatu, ingin untuk dipenuhi kebutuhannya, maka beliau berkata kepada para sahabatnya, isfa'u faltujaru. Jadilah kalian sebagai perantara dalam kebaikan, atau berikanlah syafaat. Faltujaru, niscaya kalian akan diberi pahala. Kalian akan diberi pahala. Wa yaqdillahu ala lisani rasuli ma syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan apa-apa yang Allah kehendaki melalui lisan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW tatkala datang kepadanya salah seorang sahabat yang ingin untuk dipenuhi kebutuhannya, yang meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Dalam hadis ini dijelaskan atahu sa'il, umum, jadi berlaku umum. Apakah dia datang kepada Nabi SAW untuk meminta haknya, atau untuk meminta atau bertanya sesuatu tentang permasalahan agama, maka kemungkinan yang terbesar adalah seorang datang kepada Nabi SAW untuk meminta sesuatu, kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat, berkata kepada para sahabat, isfa'u faltujaru, berikanlah pertolongan, jadilah kalian sebagai perantara dalam kebaikan, maka kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini terdapat perintah atau anjuran dari Nabi SAW agar kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menolong saudara kita. Di antara bentuk pertolongan kita kepada saudara kita sesama muslim, kita bisa menjadi perantara dalam kebaikan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Sebagai contoh misalnya, apabila seorang datang kepada kita untuk meminta tolong karena dia tahu bahwasanya kita misalnya kerja atau kita dekat dengan pejabat, dia meminta pertolongan kepada kita agar minta tolong agar disampaikan kepada pejabat tersebut bahwasanya dia terkena musibah, butuh bantuan, atau seorang ingin membangun suatu masjid yang belum dapat izin dari pemerintah, atau sudah berusaha untuk izin tapi belum dapat izin secara resmi, maka dia datang kepada orang tersebut karena mengetahui orang tersebut dekat dengan pejabat, dekat dengan pemerintah, karena dia kerja di situ misalnya. Maka hendaknya seorang yang dimintai pertolongan, hendaknya dia menyampaikan kepada atasannya bahwa si fulan butuh bantuan, yang dengan pertolongannya tersebut mudah-mudahan atasannya memberikan bantuan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala. Meskipun misalnya atasannya tidak mau memberikan bantuan, tetap dia dapat pahala karena dia sudah berusaha untuk memberikan kebaikan, untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Meskipun dia hanya sebagai wasilah, sebagai perantara dalam kebaikan. Para ulama menjelaskan terkait perintah untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, bahwasanya syafaat di sini yang dimaksud adalah syafaat dunyawiyah. Para ulama membagi syafaat di sini atau memberikan pertolongan di sini menjadi 3 bagian atau 3 hukum. Pertama, syafaat diniyah, syafaat dalam urusan agama. Contoh misalnya seorang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren, akan tapi kekurangan biaya, maka dia datang ke salah satu ustadz untuk meminta bantuan, untuk meminta pertolongan agar anaknya bisa masuk ke pesantren. Maka ustadz tersebut menyampaikan kepada yayasan, pada pondok pesantren misalnya, agar dicarikan muhsinin misalnya atau donatur untuk membiayai anak-anak tersebut sehingga dia bisa belajar di pesantren. Maka ini termasuk syafaat ad-diniyah. Karena dengan itu dia telah mempermudah jalan anak tersebut untuk mencari ilmu, untuk mempelajari agama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia pahala, membalas kebaikannya berupa pahala. Ini yang pertama. Nah, yang pertama ini seperti kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah suatu ketika ingin belajar kepada Imam Malik rahimahullah. Hanya saja Imam Malik hanya mau mengajari orang atau pemuda yang dia ketahui. Maka Imam Syafi'i meminta tolong kepada orang yang dekat dengan Imam Malik agar diizinkan untuk bermajelis di majelis beliau, agar diizinkan untuk belajar hadis melalui Imam Malik
rahimahullah. Maka orang tersebut menjadi perantara antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Akhirnya Imam Malik pun mempersilahkan Imam Syafi'i untuk belajar darinya, untuk belajar hadis darinya. Ini diantara contoh syafaat ad-diniyah, memberikan pertolongan, menjadi perantara dalam kebaikan dalam urusan agama. Yang kedua, as-syafa'ah fil huquq as-syafa'ah ad-dunyawiyah, yaitu syafaat memberikan pertolongan dalam urusan dunia, dalam urusan dunia. Nah, ini terbagi menjadi dua. Fil huquq al-wajibah, dalam urusan dunia, dalam hal-hal dalam masalah hak yang wajib ditunaikan. Contoh misalnya ada seorang rakyat atau warga yang mana dia merasa haknya ditahan oleh penguasa atau ditahan oleh pejabat, maka dia datang kepada saudaranya atau temannya yang dia bekerja di pemerintahan untuk menyampaikan bahwasanya haknya belum disalurkan, bahwasanya haknya, dia belum mendapatkan haknya sebagaimana orang lain, dan hak tersebut berkaitan dengan hak yang wajib, misalnya dana bantuan untuk orang miskin misalnya, dan qadarullah dia belum kebagian, maka dia pun datang kepada orang yang dekat dengan penguasa yang kerja di pemerintahan agar disampaikan hajatnya. Maka orang tersebut yang menyampaikan hajat orang miskin tadi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah memudahkan urusan saudaranya sesama muslim dalam urusan dunia, yang mana hal itu mendatangkan maslahat bagi orang tersebut. Dan yang kedua, memberikan syafaat dalam urusan dunia yang sifatnya sunnah, yang sifatnya mubah, atau sifatnya sunnah. Para ulama memperinci yang sifatnya sunnah, seperti misalnya mempermudah urusan orang untuk misalnya belajar atau masuk ke perusahaan yang di situ terdapat manfaat untuk orang lain apabila dia bekerja di situ dan dia ahli dalam bidang tertentu, yang mana dia bisa menyalurkan keahliannya melalui perusahaan tersebut sehingga banyak orang mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya. Nah, ini termasuk memberikan syafaat dalam perkara urusan dunia yang hal itu dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Apalagi kalau diniatkan untuk ibadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-syafa'al muharramah, memberikan pertolongan atau menjadi perantara dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya seorang dekat dengan penguasa. Nah, dia menjadi perantara dari orang yang telah berbuat kejahatan, yang telah melakukan tindak pidana. Dia minta tolong kepada orang tersebut agar hukuman yang dia terima dari penguasa tersebut atau dari hakim diringankan. Maka yang menjadi perantara dari orang tersebut tidak boleh dia menyampaikan kepada pemerintah atau kepada hakim agar dikurangi, agar diringankan hukumannya. Dan ini termasuk memberikan syafaat atau pertolongan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya tidaklah dia dapat kecuali dosa. Bukan pahala yang dia dapat tapi dosa. Karena dia telah membantu orang lain untuk membantu orang lain dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan."
dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam kejelekan dan permusuhan. Maka apa yang dia lakukan adalah termasuk tolong menolong dalam kejelekan atau dalam permusuhan. Baik, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar Radio Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Mari kita membaca penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah terkait hadis yang mulia ini. Beliau berkata, wa hadzal haditsu mutadamminun li aslin kabirin. Hadis ini meliputi pokok yang agung, prinsip yang agung, wa faidatin azimah, dan faidah yang besar. Wa huwa annahu yanbaghi lil abdi ayas'a fi umuril khair, yaitu hendaknya seorang hamba berusaha untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik. Sawa'un asmarat maqasidaha wa nataijaha. Baik perkara-perkara yang baik tersebut menghasilkan maksud atau tujuannya, atau menghasilkan apa yang dia inginkan. Aw hasala ba'duha, atau hanya menghasilkan sebagian yang dia inginkan. Awalam yatimma minha syai', atau tidak menghasilkan sedikit pun. Wadhalika kasyafa'ati li ashabil hajat. Yang demikian itu seperti orang yang menjadi perantara, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, indal muluki wal kubara, yang mana mereka ingin haknya dipenuhi oleh raja dan para penguasa. Maka dia menjadi wasilah sebagai perantara agar apa yang diinginkan oleh orang tersebut sampai kepada pemerintah. Yang mana tentunya terkadang pemerintah tersebut atau penguasa tersebut mengabulkan keinginannya, terkadang pula tidak. Akan tapi tetap orang yang menyampaikan atau sebagai wasilah perantara kebaikan, tetap dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selama perkara tersebut adalah perkara yang baik, perkara yang di dalamnya terdapat maslahat, baik maslahat agama maupun maslahat dunia. Wa man ta'allaqat hajatuhum bihim, dan orang-orang yang kebutuhannya tergantung kepada mereka, tergantung kepada para penguasa, para pembesar, pemerintah, dan orang-orang yang mengurusi kebutuhan orang banyak. Fa inna katsiran minan nas yang tani minas sa'i fiha idalam ya'lam qabula syafa'atihi. Karena banyak dari manusia yang enggan untuk berusaha untuk meminta haknya atau kebutuhannya, yaitu kepada mereka, kepada para penguasa, jika tidak diketahui apakah penguasa tersebut mau memberikan pertolongan ataukah tidak. Atau bisa kita artikan, terkadang orang tidak mau memberikan syafaat atau tidak mau menjadi perantara yang baik untuk menyampaikan kebaikan kepada atasan atau kepada orang yang memiliki kekuasaan. Karena apa? Karena dengan alasan belum tentu dikabulkan. Ini keliru. Hendaknya dia berusaha untuk menjadi perantara dalam kebaikan, meskipun dia belum tahu apakah kebutuhan atau hajat yang orang tersebut akan dikabulkan oleh penguasa ataukah tidak. Tetap dia berusaha untuk menjadi perantara, sebagai perantara atau sebagai orang yang menyampaikan hajat orang tersebut, baik diterima maupun tidak diterima.
Beliau berkata fayufawwitu nafsahu khairan katsiran min Allah. Jadi orang seperti itu, orang yang tidak mau menjadi perantara dalam kebaikan, sungguh dia telah menyia-nyiakan dirinya. Menyia-nyiakan dirinya dari kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis ini Allah menjanjikan, Nabi SAW menjanjikan pahala. Isfa'u faltu'jaru. Berilah pertolongan. Jadilah engkau perantara dalam kebaikan, niscaya kalian akan diberi pahala. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau katakan, "Falihada amran Nabi SAW ashabahu ayyusaidu ashabal hajati bis syafa'ati lahum indah." Karena itu Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya agar memberikan bantuan, pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan dengan melalui perantara, sebagai perantara dalam menyampaikan kebaikan kepadanya, yaitu kepada Nabi SAW. Karena ada sebagian sahabat yang membutuhkan dan dia ingin bertemu dengan Nabi SAW tapi tidak bisa bertemu, atau bahkan tidak tahu mana Nabi SAW, yang mana Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengajukan kepada para sahabat agar menjadi wasilah, jadi perantara antara orang yang membutuhkan dengan Nabi SAW, sehingga mempermudah urusan dia. Liyata'ajjalul ajra indallah, agar dia mendapatkan pahala secepatnya dari Allah Subhanahu wa taala, agar dia bergegas dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi isfa'u tu'jaru, sebagaimana sabda Nabi SAW, isfa'u tu'jaru, berilah pertolongan, niscaya kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna syafa'atal hasanah mahbubatun lillah. Karena pertolongan yang baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa murdiyatun lahu, dan diridhai olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Karena siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian pahala dari pertolongan tersebut, dari apa yang dia usahakan, apa yang dia upayakan untuk orang yang meminta dia agar menjadi wasilah, menjadi perantara dalam kebaikan. Maka dia akan mendapatkan bagian dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a ta'ajjulil ajril hadir, bersamaan dengan itu pula Allah segerakan pahala, Allah segerakan nikmatnya di dunia. Fa innahu aidan yata'ajjal ihsan wa fi'lal ma'ruf ma'a akhihi, karena sesungguhnya dia telah bersegera berbuat baik dan mengerjakan kebaikan untuk saudaranya, wa yakunu lahu bidzalika indahu yadun. Karena itu dia pun pantas mendapatkan pahala tersebut karena dia memiliki peran dalam terpenuhinya kebutuhan orang yang meminta bantuan kepadanya. Wa aidan, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, demikian juga fala alla syafa'atu takunu sababan litaksili muradihi minal mas'ulahu. Barangkali pertolongan dia menjadi sebab terpenuhinya keinginan dia dari orang yang ingin dia minta yang dimintai bantuan. Aulibadi, atau sebagian dari keinginannya dikabulkan oleh orang yang dia mintai bantuan. Kama huwal waqi', sebagaimana telah terjadi banyak sekali orang yang diminta sebagai perantara dalam kebaikan, sebagai perantara kepada penguasa misalnya, untuk menyampaikan kebutuhan, menyampaikan hak yang tertahan, kemudian dikabulkan oleh pemerintah atau dikabulkan oleh dikabulkan sebagian permintaannya, maka tidak dilakukan lagi, dia akan mendapatkan pahala walaupun hanya sebagai perantara. Fas'i fi umuril khair wal ma'ruf allati yahtamilu an taksula aw la taksul khairun ajil. Maka berusaha untuk mengerjakan urusan-urusan kebaikan
yang kemungkinan kebaikan tersebut akan diraih atau akan terpenuhi ataupun tidak terpenuhi, itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan yang disegerakan. Jadi meskipun yang dia usahakan itu tidak ditanggapi, namun dia telah berbuat kebaikan. Setidaknya dia telah berbuat kebaikan untuk saudaranya. Dan juga ketika seorang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada saudaranya sebagai perantara dalam kebaikan, kata Syekh di sini, wa ta'widun linufusi ala li'ana alal khair. Jadi untuk membiasakan diri agar senantiasa memberikan pertolongan dalam kebaikan, karena jiwa senantiasa mengajak kepada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Maka seorang tatkala diminta pertolongan, diminta sebagai perantara kebaikan, hendaknya dia berusaha, hendaknya dia bergegas untuk menyampaikan hajat orang tersebut. Karena untuk melatih diri, untuk melatih jiwa agar terbiasa mengerjakan kebaikan dan kebaikan. Wa tamhidul qiyam bi syafa'at allati yatahaqqaq aw yudannu qabuluha. Dan bisa jadi yang dia upayakan tersebut sebagai muqaddimah. Sebagai muqaddimah atau awal terkabulnya, terpenuhinya pertolongan yang mungkin saja dikabulkan atau sebaliknya. Intinya dia sudah berusaha untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya sama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau mengeluarkan beberapa faidah dari hadis yang mulia ini. Wa fihi minal fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Yang pertama, as-sa'yu fi kulli ma yuzilul ya'as. Yaitu berusaha, berupaya pada segala sesuatu yang dapat menghilangkan keputusasaan. Karena orang yang memiliki hajat, memiliki kebutuhan, sedangkan dia tidak tahu bagaimana kebutuhan tersebut sampai kepada orang yang ingin dia minta bantuan, terkadang orang tersebut berputus asa, dan bahkan mungkin dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri dan yang lainnya. Maka dengan adanya perantara, orang yang menyampaikan dalam kebaikan, maka hal ini dapat menghilangkan keputusasaan dari orang yang ingin mendapatkan haknya. Fa inna talaba wa sa'ya unwanun 'ala ar-raja' wa tam'i fi husulil murad wa diddu bi diddihi. Karena sesungguhnya mencari dan berusaha adalah tanda dari seorang tersebut berusaha dan memiliki kemauan keras untuk mendapatkan sesuatu atau untuk meraih sesuatu yang dia inginkan. Karena apabila kita ingin meraih sesuatu, maka kita harus berusaha. Kita tidak boleh putus asa. Kayak beliau katakan di sini, wadiddu bididdi, dan sebaliknya. Orang yang ingin meraih sesuatu, akan tapi dia merasa sesuatu tersebut nggak bakal dia raih, maka dia akan putus asa. Maka akhirnya dia akan putus asa, dia akan berhenti di tengah jalan, tidak berusaha untuk meraih sesuatu yang dia inginkan. Ini faedah pertama. Jadi dengan adanya perantara dalam kebaikan, adanya orang-orang yang menjadi perantara dalam kebaikan, ini akan menghilangkan sifat keputus asa atau rasa keputusasaan dari seseorang.
dan dia akan berbahagia, dia akan merasa senang karena telah dibantu oleh saudaranya sesama muslim. Wa fil hadis, dan dalam hadis ini terdapat faidah pula, dalilun ala targhib fi tawjihin nas ila fi'il khair. Di hadis ini menunjukkan hendaknya seorang memotivasi, memberikan motivasi, memberikan arahan kepada manusia untuk mengerjakan kebaikan. Wa anna syafa'ata la yajib 'alal masyu' indahu qabuluha. Dan bahwasanya bantuan atau pertolongan tidaklah wajib bagi orang yang dimintai pertolongan untuk mengabulkannya, untuk menerimanya. Illa ayasfa'a fi isail huquq al-wajibah, kecuali apabila bantuan tersebut atau syafaat tersebut dalam rangka untuk mendapatkan hak-hak yang wajib, hak-hak yang wajib. Jadi telah kita isyaratkan di antara syafaat atau pertolongan dalam urusan dunia ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya wajib yang harus dipenuhi, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak yang wajib, seperti misalnya penguasa yang mungkin lupa atau baik sengaja atau tidak sengaja tidak memberikan hak kepada rakyatnya, pada rakyat miskin misalnya, atau yang lain dapat jatah sedangkan dia tidak dapat jatah, maka orang tersebut, orang yang merasa dirugikan, orang yang merasa haknya tertahan, boleh baginya untuk meminta bantuan kepada orang yang dekat dengan penguasa tersebut agar disampaikan haknya, Maka orang yang diminta pertolongan tersebut, diminta bantuan tersebut atau penguasa tersebut harus mengabulkan apa yang dia minta, karena itu berkaitan dengan hak-hak yang wajib, yang wajib dipenuhi. Beliau berkata, fa innal haqqa al-wajiba yajibu ada'uhu, karena hak yang sifatnya wajib itu harus dikerjakan, harus dilaksanakan, harus dipenuhi. Wa isaluhu ila mustahiqihi, dan harus disampaikan kepada orang yang berhak mendapatkan hak tersebut. Walau lam yasfa fihi, meskipun enggak ada orang yang jadi perantara, enggak ada orang yang dijadikan perantara untuk menyampaikan hak tersebut kepada orang yang dimintai bantuan. Jadi misalnya ada orang yang ingin haknya dipenuhi oleh penguasa karena sebelumnya dijanjikan sesuatu, kemudian penguasa tersebut ternyata hanya memberikan janji palsu saja, maka wajib bagi dia untuk memenuhi janjinya, karena hal itu tuh berkaitan dengan hak yang wajib ditunaikan. Apalagi yang namanya janji adalah bagaikan hutang yang harus dipenuhi. Meskipun tidak ada perantara antara rakyat tersebut dengan penguasa, tetap yang namanya hak yang sifatnya wajib harus ditunaikan. Wa yata'aqqad dzalika ma'a syafa'ah, dan hal itu lebih terrealisasi apabila bersamaan dengan adanya perantara, adanya orang yang menyampaikan atau orang yang sebagai wasilah perantara dalam urusan tersebut. Faedah yang lain, kata beliau, wa fi aidan, dalam hadis ini juga terdapat faedah rahmatun Nabi SAW fi husulil khair li ummati bi kulli tariq. Di sini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya agar mendapatkan kebaikan dengan segala cara, dengan segala tujuan. Wa hadza fardhu min alafin mu'allafah yadullu ala kamali rahmatihi wa rafatihi SAW. Dan hadis ini, yaitu perintah Nabi SAW, anjuran Nabi SAW agar seorang menjadi perantara dalam kebaikan, adalah salah satu dari ribuan bentuk kasih sayang Nabi SAW, belas kasih Nabi SAW kepada umatnya. Fa inna jami'al khair wal manafi', karena sesungguhnya seluruh kebaikan, seluruh manfaat al-amah yang sifatnya umum, wal khassa atau sifatnya khusus,
lam tanal hal ummah, yang tidak diraih oleh umat ini, illa ala yadihi, melainkan telah disampaikan oleh Nabi SAW, telah dipenuhi oleh Nabi SAW melalui tangannya, melalui beliau, melalui perantara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ta'limi wa irsyadi, dan melalui pengajaran beliau dan bimbingan beliau. Maksudnya tidak ada kebaikan sedikit pun untuk umat ini, melainkan Nabi SAW telah berusaha untuk mewujudkannya, untuk merealisasikannya, agar seluruh umatnya mendapatkan kebaikan, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Kama annahu arsyadahum lidaf'i syururi wal adraril 'amma wal khas bi kulli tariq. Sebagaimana Nabi SAW membimbing mereka, yaitu umatnya, agar terhindar dari keburukan, terhindar dari bahaya yang sifatnya umum maupun khusus dengan segala cara. Walaqad ballagha wa addal amanah, maka sungguh Nabi SAW telah menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasahal ummah, dan telah menasihati umat ini, memberikan nasihat pada umat ini. Salawatullahi wa salamu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan salawat dan salam dan keberkahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi SAW dan juga kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini 3 faidah berharga dari hadis yang mulia ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Selanjutnya, jemaah sekalian, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga Radio Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan sabda Nabi SAW atau lanjutan dari hadis ini, wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan apa yang Allah kehendaki melalui lisan Rasulnya. Yang dimaksud dengan wa yaqdillah, Allah memutuskan di sini. Kata Syekh As-Sa'di, qada'uhu ta'ala nau'an. Keputusan Allah Subhanahu wa taala ada 2. Keputusan Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam. Qada'un qadariyun, keputusan, ketetapan yang sifatnya takdir, yang sifatnya kauni, atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun yang buruk, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadira al-khalaiqi min kulliha min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menentukan takdir seluruh makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yaitu sebelum 50 tahun Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Seluruhnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Ketetapan seperti apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh As-Sa'di, yasmalul khair wasyarr, yang meliputi keputusan, ketetapan yang baik maupun yang buruk. Wa ta'ati wal ma'asi, segala takdir yang berkaitan dengan ketaatan, kemaksiatan, baik yang berkaitan masalah ketaatan maupun masalah kemaksiatan, seluruh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan sebagai orang yang taat, fulan sebagai orang yang bermaksiat, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yasmalu jami' ma kana wa ma yakun, bahkan meliputi segala sesuatu yang pernah terjadi pada masa lampau atau yang belum terjadi. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya kiamat sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau urusan-urusan ghaib, perkara-perkara ghaib yang tidak ada seorang pun yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala,
Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul hawadits as-sabiqah wal lahiqah. Dan seluruh kejadian-kejadian yang telah lalu ataupun yang akan datang itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib kita imani. Karena itu tidaklah sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hadis-hadis yang menyebutkan atau mengkaitkan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mengharuskan kepada kita tatkala kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita juga beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis Jibril, hadis Ibnu Umar, hadis Jibril tatkala beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, maka Nabi menjawab, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apa itu iman? Maka beliau pun menjawab, al-iman an tu'mina billah. Iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, pada Rasul Allah, pada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka tidaklah sempurna iman seorang muslim sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir yang pertama, atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni atau takdir, yang meliputi segala yang terjadi maupun yang belum terjadi, segala yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya beliau katakan wa akhassu minhu al-qada'ul qadari ad-dini. Ini keputusan yang kedua atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yang lebih khusus dari yang pertama, yaitu al-qada'ul qadari ad-dini. Keputusan Allah Subhanahu wa taala al-qadari secara takdir, ad-dini yaitu secara agama, asy-syar'i secara syar'i, secara syariat. Apa bedanya? Qala al-mu'allif alladhi yahtassu bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Berkata Syekh Sa'di, yang dibahas dengan al-qadari ad-dini, yaitu khusus terhadap perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Contoh seperti ketaatan, kebaikan, itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk pada ketentuan yang syar'i, ketentuan yang syar'i al-qadari. Wa hadzal ladzi yaqdi 'ala lisani nabihi minal qismi tsani. Nah, ketentuan yang kedua inilah yang dimaksud dalam sabda Nabi SAW, wa yaqdillahu 'ala lisani rasuli ma syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan apa yang Allah kehendaki melalui lisan Rasulnya, yaitu perkara-perkara yang kaitannya dengan agama, kaitannya dengan urusan agama, dengan urusan atau segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ucapan Nabi SAW, wa yaqdillahu 'ala lisani rasulihi ma syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusan sesuai dengan yang dikehendaki olehnya melalui lisan Rasulnya, melalui lisan Rasulnya. Karena itu Nabi SAW suatu ketika tatkala datang Usamah ibn Zaid meminta kepada Nabi SAW agar meringankan hukuman salah satu perempuan dari Bani Makhzum, yang mana perempuan tersebut datang kepada Usamah bin Zaid agar minta kepada Nabi SAW untuk diringankan hukumannya, karena dia
telah mencuri. Karena dia ketahuan telah mencuri. Maka seorang mengusulkan, memberikan saran, hendaknya engkau datang kepada Usamah. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW, orang yang dekat dengan Nabi SAW. Bapaknya adalah anak angkat Nabi SAW, yaitu Zaid ibn Haritsah, anak angkat Nabi SAW. Maka ketika beliau datang kepada Nabi SAW, beliau pun murka. Atasfa'u fi hududillah, kata Nabi SAW, apakah engkau memberikan bantuan? Apakah engkau menjadi perantara dalam keburukan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya had atau hukum potong tangan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Nabi SAW menggugurkan keputusan yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan. Ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an bagi orang yang mencuri, yang hukumannya adalah dipotong tangannya. Maka Nabi pun menolak syafaat atau pertolongan yang diminta oleh Usamah untuk perempuan dari Bani Makhzum tersebut, agar tidak jadi dipotong tangannya, agar diringankan dalam hukuman yang dia kerjakan, yaitu dia telah mencuri maka harus dipotong. Nggak ada keringanan buat orang tersebut, meskipun dia menyuruh orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Tetap keputusan Allah Subhanahu wa taala mutlak, tidak bisa dirubah. Siapapun dia, meskipun orang tersebut memiliki garis keturunan dengan Nabi SAW, tetap apabila dia melanggar maka harus dihukum sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Lau kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah binti Muhammad, yaitu anak Nabi SAW, mencuri, maka niscaya aku akan potong tangannya. Jadi Nabi SAW tidak segan-segan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang apakah yang melanggar adalah keluarganya, sahabat karibnya, tidak pandang. Inilah bentuk amanah Nabi SAW dalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau berkata di sini, idhuwa sallallahu alaihi wasallam abdun rasulun. Karena Nabi SAW adalah sebagai hamba dan juga sebagai rasul. Yang namanya hamba tentunya tidak memiliki hak untuk diibadahi. Maka orang yang beribadah kepada Nabi, berdoa kepada Nabi, maka dia telah berbuat syirik, telah menempatkan Nabi tidak pada tempatnya. Karena dia dengan Nabi adalah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang membedakan adalah Nabi diberikan keistimewaan berupa risalah. Beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul yang wajib ditaati, yang wajib diikuti ucapannya, ditinggalkan larangan-larangannya. Kata beliau rahimahullah, qad waffa maqamal ubudiyah. Nabi SAW telah memenuhi bentuk kehambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, telah mewujudkan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tahu beliau adalah seorang hamba yang diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran Nabi SAW sebagai orang yang meskipun telah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
baik dosa di masa lalu maupun yang akan datang, Nabi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun telah dijamin oleh Allah berupa surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus dosa-dosanya, Nabi SAW tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikisahkan, dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW pernah melakukan sholat malam sampai kaki beliau bengkak, sampai kaki beliau pecah-pecah. Karena begitu lamanya Nabi SAW berdiri, begitu lamanya beliau sholat tahajud. Maka tatkala Ibunda Aisyah bertanya kepada beliau, bukankah engkau telah diampuni seluruh dosa engkau? Maka Nabi SAW menjawab, afala akun abdan syakur, apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW telah melakukan tugasnya sebagai abd, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, telah menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan contoh kepada kita. Kita yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijamin dosa kita diampuni olehnya, tidak dijamin dimasukkan ke dalam surganya, akan tapi ibadah kita jauh dari ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW yang sudah terjamin masuk surga, yang terjamin diampuni dosa-dosanya. Maka hendaknya kita introspeksi diri kita berusaha agar beribadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Waqad waffa maqamal ubudiyah wa kammala maratib risalah. Dan Nabi SAW telah menyempurnakan derajat kerasulan atau risalah. Maksudnya adalah beliau telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, telah menyelesaikan tugas beliau sebagai rasul. Wa kullu aqwali wa af'ali wa hadi wa akhlaqihi ubudiyatulillah. Maka setiap ucapan beliau, perbuatan beliau, petunjuk beliau, akhlak-akhlak beliau adalah bentuk ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muta'alliqatun bi mahbubatillah taala, seluruhnya berkaitan dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi SAW seluruhnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya mubah maupun sifatnya sunnah ataupun wajib, seluruhnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun fi haqqi SAW syai'un mubahun mahad. Tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi SAW yang sifatnya mubah, yang mubah, murni mubah, tidak ada. La sawaba fi wala ajr, mubah yang tidak ada pahala ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang dilakukan oleh Nabi SAW mengandung pahala. Fadlan amma laysa bima'mur, lebih-lebih perkara-perkara yang tidak diperintahkan. Karena sesuatu yang sifatnya mubah apabila diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan usahanya meskipun perkara yang mubah, yang sifatnya mubah. Jika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Wa hadha sa'dul abdir rasul alladhi ikhtara sallallahu alaihi wasallam hadil martabah allati hiya a'la al maratib. Dan inilah keadaan seorang hamba dan seorang rasul yang telah memilih kedudukan yang tinggi ini, yang telah mencapai kedudukan yang tinggi ini, yaitu Nabi SAW. Hina khuyyira baina ayakuna rasulan wa malikan au abdan rasulah. Tatkala Nabi SAW ditawari, dikasih pilihan antara menjadi rasul dan raja ataukah menjadi hamba dan rasul. Nabi SAW hanya memilih yang kedua. Ketika ditawari, ketika disuruh memilih untuk menjadi raja dan rasul, atau seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, ataukah menjadi hamba dan rasul, Nabi lebih memilih menjadi hamba dan rasul. Kalaupun Nabi SAW mau, niscaya beliau akan menjadi raja dan rasul seperti Nabi Sulaiman. Dan saja Nabi SAW
lebih memilih kedudukan sebagai hamba dan sebagai ar-rasul. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan penjelasan hadis yang ke 14 ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil faidah dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Maka kesimpulan dari kajian kita, hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa menjadi perantara dalam kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena janji Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa pahala bagi orang-orang yang mau menjadi perantara dan terwujudnya kebaikan untuk orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memudahkan seluruh urusan kita dan seluruh urusan kaum muslimin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.